Halo, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA kelas 8 semester ganjil. Kita memasuki pelajaran sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia meliputi yang pertama adalah rangka atau tulang disebut dengan gerak pasif, kemudian otot sebagai gerak aktif, dan juga terdiri atas sendi atau disebut dengan persambungan tulang. Kita masuk rangka manusia atau sering juga disebut dengan tulang. Kita harus tahu dulu apa sih fungsi rangka atau fungsi tulang. Sekarang kita bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya kita tidak punya tulang, apakah kita bisa bergerak, apakah kita bisa berdiri, atau bagaimanakah bentuk badan kita. Maka ternyata yang pertama adalah sebagai tempat melekatnya otot atau sebagai tempat melekatnya daging kita, kemudian sebagai alat gerak pasif, kemudian sebagai penopang tubuh, memberi bentuk pada tubuh, melindungi bagian tubuh yang lunak. Ini termasuk misalnya otak, jantung, paru-paru, sumsum, dan lain-lain. Juga sebagai tempat pembuatan sel-sel darah. Itulah fungsi rangka atau fungsi tulang. Bagian-bagian dari rangka manusia. Yang pertama adalah bagian tengkorak, kemudian bagian badan, kemudian bagian dari anggota gerak. Itulah bagian rangka manusia. Sekarang kita bahas bagian tengkorak. Tengkorak itu tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan darah putih. Maka tengkorak ini terdiri atas tulang dahi, ini tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, kemudian tulang pelipis, begitu juga dengan tulang ubun-ubun. Yang kedua, bagian badan. Bagian badan manusia ini dibagi dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Kita bisa lihat gambarnya. Ini adalah tulang belakang dengan ruas-ruas tulang belakangnya ini. Kemudian ini adalah tulang panggul. Tulang panggul terdiri atas tulang usus, tulang kemaluan, dan juga tulang duduk. Kemudian tulang bahu ini terdiri atas tulang belikat, tulang lengan, begitu juga dengan tulang selangka. Sedangkan tulang dada dan tulang rusuk adalah ini semuanya. Sekarang tulang dada adalah ini tulang dada, yang atas disebut dengan tulang dada hulu, sedangkan ini tulang dada badan, sedangkan ini tulang dada taju atau sering disebut dengan tulang pedang karena memang dia berbentuk seperti pedang. Kemudian inilah sekarang rusuk-rusuknya semuanya. Kemudian di sini ada disebut dengan rusuk palsu. Berarti rusuk palsu ini berada di sebelah kanan kita, sedangkan ada di sini tulang rusuk melayang ini di sebelah kiri daripada tubuh kita. Itulah bagian-bagian dari badan kita. Yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Bagian anggota gerak
terdiri atas dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita lihat dulu anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri atas lengan atas, tulang hasta, kemudian ini adalah tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, kemudian tulang jari-jari tangan, kemudian ini adalah tulang telapak tangan. Itulah bagian daripada anggota gerak atas. Sedangkan anggota gerak bawah ini terdiri atas tulang selangka, tempurung ataupun tempurung lutut, kemudian tulang betis, ini ada tulang kering, kemudian tulang daripada pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari, ya, jari-jari daripada kaki kita. Itulah anggota gerak bawah. Kemudian masuk kita ke jenis-jenis tulang. Berdasarkan pembentuknya, maka dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan adalah tulang ini disusun oleh sel-sel tulang rawan, di mana tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Contohnya adalah ujung tulang rusuk, tulang hidung, telinga, trachea, lari, bronchus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan tulang keras ini disusun oleh osteoblast atau sering disebut dengan sel pembentuk tulang, yang mana terdiri atas zat kapur, yang mana di antara tulang keras dengan sedikit zat perekat. Ini dia kita lihat, ya, ini tulang keras tadi, tulang keras terdiri atas zat kapur, ya. Kemudian contohnya juga ini ada pada tulang paha, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada, dan lain-lainnya. Sedangkan tulang rawan ini sering disebut dengan kartilago, sedangkan tulang keras disebut dengan osteon. Tulang rawan ini tersusun atas zat perekat, kemudian ada juga zat kapurnya. Sedangkan contoh tulang rawan adalah tulang daun telinga, hidung, tulang batang tenggorokan, atau trachea. Bagaimanakah bentuk tulang? Bentuk tulang ini yang pertama adalah yang disebut dengan tulang pipa, karena memang dia adalah berbentuk pipa. Jadi tulang pipa ini terdapat pada tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Inilah bentuknya. Yang kedua, tulang pipih. Dia memang berbentuk pipa. Tulang pipih ini terdapat pada tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Ini adalah contoh daripada tulang pipih atau gambarnya. Kemudian ada disebut dengan tulang pendek, yaitu tulang-tulang yang berada di ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan juga tulang pergelangan tangan. Ini contoh daripada tulang pendek. Ada beberapa kelainan pada tulang. Yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis itulah bentuk tulang punggung yang mana posisinya membengkok ke samping kanan atau ke kiri. Ini dia, kalau tulang kita normal, dia seperti ini lurus. Sedangkan apabila terjadi kelainan skoliosis, maka dia bentuknya dia seperti ini. Dia membengkok ke kiri ataupun ke kanan. Ya, ini juga bisa gambarkan seperti ini. Ya. Itu adalah skoliosis. Kemudian skoliosis ini penyebabnya karena terlalu sering mengangkat beban pada salah satu bahu ataupun lengan. Juga karena kebiasaan duduk dengan posisi yang miring sehingga beban tubuh bertumpu pada salah satu lengan. Yang kedua, kifosis. Kifosis ini di mana tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang.
Ini gambarnya ya. Ini jadi kelihatan di sini membengkok ke arah belakang. Juga ini bisa kita lihat ya, membengkok ke arah belakang. Hal ini dapat disebabkan karena kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung. Jadi, sekali lagi, kifosis adalah terlalu membengkok ke arah belakang karena kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung. Yang ketiga disebut dengan lordosis. Lordosis di mana tulang punggung terlalu membengkok ke depan, jadi kebalikan yang tadi. Ini dia, kalau misalnya badan kita normal, dia seperti ini. Tetapi karena terlalu membengkok ke depan, bisa kita lihat dia seperti ini. Ya, kita bisa lihat bengkokannya ini. Itu adalah lordosis. Ya, ini juga bisa ditunjukkan. Ya, ya ini dia. Jadi dapat kita sekarang bedakan bagaimana kelainan-kelainannya. Karena lordosis ini disebabkan oleh posisi duduk terlalu sering dengan membusungkan dada. Jadi kalau kita terlalu sering membusungkan dada, maka bisa tulang kita membengkok ke depan yang disebut dengan lordosis. Kalau kita gambarkan ini tadi skoliosisnya, ya. Kemudian kifosis, kemudian ini lordosis. Itulah kelainan pada tulang. Memang masih banyak juga, ada beberapa kelainan-kelainan, misalnya ada kanker tulang, ada kekurangan zat kapur dan sebagainya. Kita masuk ke persendian. Seperti kalian ketahui, ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Seperti materi kita sebelumnya. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan yang terdapat di antara dua tulang itulah yang disebut sebagai sendi atau artikulasi. Di dalam sistem gerak pada manusia, persendian memiliki fungsi serta peranan yang amat penting di dalam proses terjadinya aktivitas ataupun gerakan. Fungsi persendian. Sendi digunakan untuk menghubungkan dua tulang untuk meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan pergerakan. Bisa lihat pada gambar di sebelah. Nah, nampak dua tulang yang dihubungkan oleh sendi. Untuk apa? Untuk pertama, menghubungkan. Yang kedua, memungkinkan terjadinya pergerakan. Macam-macam sendi. Ya. Pertama, sendi mati atau sinartrosis. Kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Nah, macam-macam sendi. Pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contoh sendi mati adalah sendi-sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak. Bisa dilihat pada gambar di sebelah ini. Yang ditunjukkan oleh garis panah merah ini merupakan salah satu contoh dari sendi mati. Jadi sendi ini fungsinya menghubungkan antar tulang namun tidak terjadi proses pergerakan. Selanjutnya, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang.
sendi pada pergelangan tangan, dan sendi pada tulang dada. Contoh di sebelah ini adalah ruas-ruas tulang belakang yang menghubungkan antara ruas satu dan ruas lainnya. Kemudian macam-macam sendi. Sendi gerak, diartrosis, sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi gerak dibedakan menjadi: pertama, sendi engsel. Seperti engsel pada pintu, sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku. Sekarang silahkan kalian gerakan lutut dan sikunya. Nah, gerakan itu adalah sendi engsel. Selanjutnya, sendi pelana. Pada sendi pelana, salah satu tulang dapat digerakkan menuju dua arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Sekarang lihat pada contoh. Ya. Silahkan digerakkan jari-jari tangan kalian. Itu adalah sendi pelana. Baik, selanjutnya sendi geser. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya adalah sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Kemudian sendi putar. Pada jenis sendi ini, salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil. Silakan kalian gerakkan leher kalian ke kiri dan ke kanan untuk merasakan pergerakan dari sendi putar. Kemudian sendi peluru. Pada sendi ini, salah satu tulang berbentuk bonggol, sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu, serta tulang paha dan tulang gelang panggul. Sekarang, silakan kalian gerakkan bahu kalian memutar. Nah, begitu juga paha kalian dengan pinggang. Itu adalah sendi peluru. Baik, setelah kita belajar sendi, sekarang kita belajar otot. Apa otot? Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia, yang fungsinya adalah sebagai alat gerak untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Jenis-jenis otot. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Otot polos. Merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, di mana bagian ujungnya cenderung meruncing. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian, otot jantung. Otot yang terletak pada dinding jantung. Silahkan dilihat pada gambar di samping. Kemudian, otot lurik. Biasa disebut juga sebagai otot rangka, karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena bila dilihat dengan menggunakan mikroskop, akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Contohnya,
dapat dilihat pada gambar di sebelah. Gerak dan kerja otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Jadi, untuk bisa menggerakkan tulang, setidaknya dibutuhkan kerjasama dari dua macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Dengan berdasarkan kepada cara kerjanya tadi, maka otot dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Seperti apakah otot sinergis dan otot antagonis? Mari kita lihat bersama-sama. Gerak sinergis merupakan gerak selaras dari dua otot atau lebih. Pada gerak sinergis, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan leher. Kemudian, gerak antagonis. Gerak berlawanan antara dua atau lebih otot untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contohnya adalah ketika lengan bawah terangkat, maka otot bisep akan berelaksasi, sementara otot trisep melakukan relaksasi. Contohnya dapat dilihat pada gambar di sebelah. Nah, ternyata otot dapat mengalami kelainan. Berikut adalah beberapa contoh kelainan yang dapat terjadi pada otot manusia. Pertama, tetanus. Kelainan pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga kondisi otot terus menegang. Penyebab utama dari tetanus adalah infeksi bakteri Clostridium tetani. Spora dan bakteri tersebut dapat berkembang biak hampir di mana saja, terutama di tanah, debu, dan kotoran binatang. Apabila seseorang memiliki luka terbuka, spora bakteri berpotensi masuk ke dalam luka tersebut. Selanjutnya, atrofi. Kondisi otot yang mengecil biasanya beriringan dengan adanya infeksi virus polio. Karena tidak digerakkan, maka otot akan menyusut dan mengecil. Atrofi otot adalah kondisi di mana terjadi penurunan massa otot. Hal ini biasanya akibat dari cedera atau adanya suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah kram. Kejang otot dikarenakan aktivitas otot berlebih biasanya terjadi pada atlet olahraga. Kram umumnya disebabkan oleh cedera saat berolahraga, gangguan sirkulasi darah di tungkai atau kaki, kehamilan, dehidrasi, kekurangan asupan mineral tertentu, ataupun suhu dingin. Nah, pernahkah anak-anak sekalian merasakan kram pada kaki saat duduk lama? Selanjutnya, terkilir. Kelainan otot karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja justru berlawanan arah. Penyebab utama dari terkilir umumnya adalah terjatuh, terpleset, kecelakaan, atau mengalami trauma pada sendi. Gerakan-gerakan tersebut menyebabkan sendi pergelangan kaki bergerak melebihi jangkauan normalnya.
Kondisi inilah yang mengakibatkan ligamen merenggang atau robek. Nah, terima kasih atas perhatiannya semua. Soal-soal akan Bapak kirim pada link grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.